Halo, perkenalkan nama saya Joshua Gumcilutom dengan nomor induk mahasiswa 42033111032 dari program studi pendidikan matematika kelas 2020B Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi autograf dalam menyelesaikan permasalahan program linier. Langsung saja kita ke permasalahannya. Di sini terdapat soal di mana isi soal yakni perusahaan sepatu bata memproduksi dua macam sepatu dengan merek L1 dan untuk sepatu dari sol karet dan merek L2 untuk sepatu dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, perusahaan 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 sepatu bata Perusahaan sepatu bata memproduksi dua macam sepatu dengan merek L1 untuk sepatu dengan sol karet dan merek L2 untuk sepatu dengan sol dari kulit. Untuk membuat sepatu tersebut, usaha memiliki tiga macam jenis mesin. Mesin satu khusus untuk membuat sol dari karet, mesin dua khusus membuat sol dari kulit, dan mesin tiga membuat bagian atas sepatu dan melakukan assembly bagian atas dengan sol. Setiap kucing sepatu merek L1 mula-mula dikerjakan di mesin satu selama 2 jam. Kemudian, tanpa melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk merek L2 tidak diproses di mesin satu, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin satu adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap kucing sepatu merek L1 adalah 30.000, sedang merek L2 adalah 50.000. Pertanyaannya, berapa lusin sebaiknya sepatu merek L1 dan L2 yang dibuat agar bisa memaksimalkan laba? Pertama-tama dalam penyelesaian ini kita buat ke dalam bentuk tabel di mana di sini terdapat merek mesin, lalu ada sepatu satu dan sepatu dua, lalu ada kapasitas maksimumnya. Di sini terlihat bahwa merek mesin satu menghasilkan sepatu L1 dengan kapasitasnya 2 jam dengan kapasitas maksimumnya 8 jam. Untuk mesin merek 2 tidak menghasilkan L1 tetapi menghasilkan sepatu L2 selama 3 jam dengan kapasitas maksimumnya 15 jam. Mesin merek 3 menghasilkan sepatu merek L1 selama 6 jam, L2 selama 5 jam dengan kapasitas maksimum 30 jam. Dengan sumbangan labanya yakni 3 jam dan 5 jam. Setelah kita membuat bentuk tabel, kita lanjut ke bentuk matematisnya. Di sini kita buat bahwa 2x lebih kecil sama dengan 8, lalu ada 3y lebih kecil sama dengan 15, lalu ada 6x tambah 5y lebih kecil sama dengan 30, serta ada x dan y lebih besar sama dengan 0. Dan batas maksimumnya yakni z sama dengan 3x tambah 5y. Langsung saja kita ke aplikasi autograph untuk menyelesaikannya. Baik, setelah kita masuk ke dalam autograph, kita harus mengenal dulu apa itu autograph. Autograph adalah sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan sebuah persamaan dengan menggunakan grafik. Grafik satu dimensi yang ini untuk persoalan statistika, grafik dua untuk persoalan program linear, dan grafik tiga untuk persoalan geometri. Karena pada saat ini kita menyelesaikan soal program linear, maka kita memilih grafik kedua. Langsung saja kita klik. Nah, setelah kita masuk, sini terdapat sebuah grafik, langsung dipaparkan sebuah grafik. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama yang kita lakukan yakni memasukkan persamaan-persamaan yang kita dapat, persamaan-persamaan matematis yang kita dapat ke dalam grafik. Cara memasukkannya ada tiga cara. Yang pertama ada dengan memilih menu equation, lalu pencet enter equation, atau bisa juga dengan cara klik kanan, lalu pilih enter equation juga. Serta cara yang ketiga yang paling gampang dengan memilih menu enter equation langsung pada baris ketiga. Setelah kita mengetiknya, kita langsung disajikan sebuah equation yang dimana kita bisa memasukkan persamaan-persamaan yang ada. Langsung saja kita masukkan persamaannya. Persamaan pertama 2x lebih kecil sama dengan 8.
Ya, untuk mengatur drawingnya, setelah kita masukkan, kita bisa mengedit grafiknya nanti menggunakan draw option. Di mana ini untuk warna, ini untuk garisnya bentuk mau putus-putus ataupun bentuk lurus. Ini untuk ketebalannya, dan ini untuk warnanya, ini untuk ketebalan warna. Di sini saya memilih warna merah. Setelah itu tidak saja oke. Nah, di sini terdapat sudah ketemu daerah penyelesaiannya. Di dalam aplikasi ini, daerah yang berwarna putih merupakan daerah penyelesaian, sedangkan daerah yang berwarna merupakan bukan daerah penyelesaian. Oke, setelah kita mendapatkan daerah penyelesaian pada persamaan pertama, kita lanjutkan juga ke persamaan kedua dan seterusnya. Untuk memperkecil grafik, kita bisa menggunakan tools yang ada di sebelah kiri dengan memilih gambar kaca besar dengan ada lambang minusnya. Setelah itu kita tekan sekali, kita kita bisa tekannya untuk memperkecilnya. Nah, di sini kelihatan sudah ada sebuah garis yang sudah didapatkan dengan daerah penyelesaiannya, yakni yang ini. Sedangkan yang ini berwarna ini bukan daerah penyelesaian. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke persamaan selanjutnya. Oke, sudah ketemu daerah penyelesaiannya, yakni yang ini, ini, dan ini. Setelah ketemu daerah penyelesaiannya, kita langsung menandai titik potong atau titik temu yang didapat pada grafik. Cara menandainya dengan cara memilih tools yang ada di sebelah kiri, yakni bernama point mode, lalu pilih intersection mode. Setelah itu arahkan ke para ke setelah itu arahkan ke titik temu atau titik potongnya. Setelah menandainya, kita kembalikan lagi kursornya ke tempat semula. Lalu setelah kursor kembali normal, arahkan kursor ke arah titik. Setelah itu tekan sekali menggunakan klik kiri, lalu pilih tab menu yakni text box di kolom kedua. Setelah itu berikan nama pada teks. Di sini terdapat titik 0,0. Saya berikan nama yakni titik A. Setelah itu bisa edit, bisa menggunakan edit font, edit frame, dan segalanya. Ini saya menggunakan tulisan Times New Normal dengan tulisan 16. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka sudah terdapat nama dari titik yang ingin kita berikan nama. Setelah itu arahkan titik
kuning ini ke arah titik potong tersebut agar bisa ditandai bahwa titik A 0,0 itu berada pada titiknya. Cara yang sama kita gunakan untuk keempat titik lainnya. Oke, setelah kita memberikan nama pada titik potongnya, selanjutnya kita masukkan batas maksimumnya dengan cara yang sama pada equation yang lain atau persamaan-persamaan yang lain. Masukkan di mana batas maksimumnya yakni 3x tambah 5y sama dengan z. Kita copy saja, lalu kita paste. Setelah terbentuk garis lidik, kita bisa menggunakan menu constant controller yang terdapat pada kolom kedua untuk membuat animasi tersebut bergerak. Lalu kita pilih option untuk mengaturnya. Ada di sini ada animasi repeat dan animasi up and down. Animasi repeat itu adalah animasi untuk yang berulang, sedangkan animasi up and down untuk animasi yang hanya naik atau hanya turun. Di sini ada animasi speed, kita gunakan maksimal. Lalu di sini ada startnya, kita mau mulai dari titik nol. Finishnya saya menggunakan 30 agar bisa melihat titik maksimal. Lalu ada stepnya, saya menggunakan satu agar tidak terlalu melangkai. Setelah itu kita pencet OK. Lalu kita pencet play. Terlihat garis lidik menyentuh titik yang kedua, yakni di mana nilai Z-nya adalah 12. Di sini kelewatan ya. Kita pilih lagi karena kita harus mencari nilai yang maksimal ya. Di sini garis lidik menyentuh titik yang ketiga di mana Z adalah 19. Kita lanjut lagi play. Kita ulangi. Oke, garis lidik sudah menyentuh titik maksimum di mana Z adalah 27. Mungkin kayaknya ini bukan 27 ya. Ini lebih dari 27. Kita coba sekali lagi dulu, apakah dia 28? Sekali lagi teman-teman. Ternyata 28 juga dia melebihinya ya. Maka nilai Z-nya ada 27,5. Kita bisa bulatkan ke 27. Maka dapat kita simpulkan bahwa lu maka dapat kita simpulkan bahwa maksimum laba yang dihasilkan oleh sepatu merek L1 dan L2 yakni berada pada titik di mana L1 0,8 atau kita bisa bulatkan 1 dan sepatu L2 yakni 5 dengan titik Z-nya yakni 27,5 atau 27. Oke, sekian video yang dapat saya paparkan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan ataupun
salah pengucapan dalam pembuatan video. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa kembali. Dadah.